Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu yang senantiasa melimpahkan berkat kemurahan yang tak terhingga di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, penuhilah seluruh kehidupan kami, hati, pikiran kami dengan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk percaya dan memahami firman-Mu, dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di Minggu Eksaudi hari ini yang menjadi khotbah tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 12. Marilah kita mengikuti dalam hati. Saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini khotbah ini dimulai dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas, deklarasi yang mengatakan Tuhan adalah Raja. Deklarasi ini menjadi dasar sukacita bagi kita semua. Deklarasi ini menjadi jawaban atas setiap harapan-harapan kita. Deklarasi penyataan ini menjadi penghiburan bagi setiap orang percaya. Deklarasi ini menjadi sebuah kekuatan dan harapan baru bagi kita yang berkumpul pada saat ini. Saya yakin kita yang sedang duduk di bangku saat ini, berbagai macam hal yang sedang terjadi dalam kehidupan. Ada yang mengalami sukacita, ada yang sedang menanti harapan, mungkin ada yang sedang berduka, ada yang sedang bersedih. Tapi pada saat ini luangkanlah hatimu menjadi tempat dari firman Tuhan yang akan berkuasa melalui Roh-Nya, karena Ia adalah Raja yang memerintah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan adalah Raja, dan ini menjadi dasar sukacita bagi kita
dan digambarkan di awal dan akhir khotbah pada hari ini. Artinya, setiap orang harus percaya tentang kehadiran Allah. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu hadir. Dia sebagai Raja hadir dan ada selalu di tengah-tengah kehidupan kita. Semua yang ada di dunia ini di dalam genggaman kuasa Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Tidak ada satu di dunia yang tidak tunduk kepadanya. Memang melihat realita yang terjadi di dalam kehidupan, betapa marak kejahatan, teror, perampasan, ketidakadilan yang merajalela, perampokan, pencurian, narkoba di mana-mana, terkadang timbul pertanyaan, apakah memang benar Tuhan itu yang berkuasa? Siapa sebenarnya yang berkuasa? Siapakah yang sebenarnya memerintah seluruh langit dan bumi dan semua yang tinggal di bumi? Dan dengan cara apa orang yang berkuasa itu memerintah? Apakah pemerintahan atau jabatan yang diterimanya itu bukan dari Tuhan? Apakah cara memerintah yang seperti ini yang menimbulkan rasa takut atau justru mendatangkan janji? Siapa sebenarnya yang memerintah dan berkuasa di sini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini menegaskan tentang kemahakuasaan Allah, bagaimana Ia memerintah di bumi dan di sorga sebagai Raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus adalah satu kesatuan dengan peristiwa historis keselamatan. Itu tidak boleh dipisahkan dari kelahiran, dari kematian, dari pengorbanan, dari kebangkitan Yesus. Itu adalah satu kesatuan dengan peristiwa historis keselamatan. Pada peristiwa kenaikan Yesus, Dia telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Efesus 1 ayat 20 sampai 21. Dia menjadi Allah atas segala Allah. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, dan Dia adalah Raja atas segala raja. King of Kings. Wahyu 1 ayat 5. Peringatan ini menegaskan kepada kita bahwasanya Tuhan Yesus benar-benar adalah Tuhan yang datang dari kemuliaannya. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dosa. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang bergumul dengan penyakit. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tanda tanya. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang berjuang. Dia hadir di segala kehidupan kita yang penuh dengan keterbatasan. Dia berkorban untuk kita. Mati, disalibkan, tapi Ia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, memerintah bersama-sama Allah Bapa. Ia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada. Di Yohanes 6 ayat 62 itu sangat jelas dikatakan. Jika Yesus terangkat ke sorga, peristiwa Yesus naik ke sorga, itu adalah sebuah pertanda bahwa Dia tidak terikat sama sekali. Misalnya dengan hukum gravitasi bumi. Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Itu sebabnya Dia adalah Tuhan kita yang maha mulia dan maha kuasa, yang tidak terbatas dan tidak terikat oleh alam dan ruang. Kalau Tuhan kita hanya mati berkorban demi dosa-dosa kita, mungkin Dia hanya sekedar pahlawan, tapi Ia memenangkan maut dan Ia kembali dari mana Ia berasal. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang bertanggung jawab atas semesta ini? Siapa yang mengaturkan segala perjalanan semesta alam yang terjadi di dalamnya? Planet-planet, bintang, dan lain sebagainya. Jawabnya adalah Tuhan.
Dalam bahasa Ibrani, frasa yang diterjemahkan sebagai Tuhan adalah Raja, artinya Tuhan yang memerintah. Jadi proklamasi secara harfiah adalah bahwa Tuhan memerintah, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang mengendalikan, dan itulah kabar baik itu bagi kita. Jadi Tuhan yang punya kendali atas hidup kita, Amang Inang. Tidak semua hal kita dapat kendalikan, tapi Allah sebagai kendali atas kehidupan kita dan semesta alam. Mazmur 97 ini menggambarkan dan memuji cara Tuhan memerintah. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Api, kilat, dan gunung-gunung mencair seperti lilin. Ini adalah sebuah gambaran. Ini adalah bahasa teofani, penampakan Allah yang sering kita dengar dan cara yang paling sering digunakan saat Allah menampakkan diri. Kita diingatkan secara khusus tentang penampakan Tuhan saat memberikan hukum di Gunung Sinai, di mana ada guntur dan kilat, awan tebal, api, dan asap. Kita baca dari Keluaran 19 ayat 16 sampai 18. Tuhan selalu menampakkan dirinya. Lewat apa? Lewat alam ciptaannya. Kemudian cara utama untuk mengenali pemerintahan Allah adalah bahwa tahta Allah itu didirikan atas dasar kebenaran dan keadilan. Kebenaran adalah cara utama Tuhan memerintah yang tampak sekali melalui pengulangan, tidak hanya di ayat 2, tapi di ayat 6 dalam kitab Mazmur ini, di mana langit memberitakan kebenaran Allah, dan dalam ayat yang ke-11, di mana terang yang menerobos kegelapan, sehingga akhirnya terang terbit bagi orang benar, dan mereka dipanggil untuk bersukacita di dalam Tuhan. Inilah kabar baik bagi kita semua. Inilah kabar baik bagi umat Allah. Inilah kabar baik bagi Sion. Inilah kabar baik bagi kamu yang sedang berjuang saat ini. Mereka yang mengenal Allah yang benar dan bagaimana cara Tuhan memerintah akan sungguh-sungguh menanti, karena kabar baik ini datang dengan serangkaian harapan. Dan harapan pada janji Tuhan adalah amin. Setia kepada Tuhan berarti tidak hanya bahwa mereka menyembah Tuhan saja. Setia kepada Tuhan bukan berarti bahwa mereka hanya menyembah Tuhan saja, tetapi juga berarti mereka itu berpartisipasi dalam kebenaran, berpartisipasi dalam keadilan Allah. Dengan cara apa? Membenci kejahatan. Ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi Amang Inang, ibadah kita ini, bagaimana kita memuji memuliakan Allah itu tidak cukup hanya dalam peribadahan seremonial saja. Tapi kita turut ambil bagian, berpartisipasi untuk melakukan, menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan. Bagaimana caranya? Dengan membenci kejahatan. Setia kepada Allah berarti membenci kejahatan. Memuji menyembah Allah berarti membenci kejahatan. Bagaimana kesalehan itu? Peribadahan kita itu sejajar dengan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Bukan pribadi yang ganda. Di sini kita mengagungkan nama Tuhan. Di luar sana kita turut serta mendukung ketidakadilan. Di sini kita berseru-seru kepada Tuhan atas kuasanya. Tapi di luar sana kita salah satu pelaku kekerasan. Tidak. Tapi bagaimana kehidupan kita itu selaras, sejalan, sejajar dengan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita itu tidak terlepas dari tindakan kita sehari-hari. Saat ini kita beribadah kepada Tuhan,
pulang dari sini kita berbakti kepada Tuhan lewat profesi kita, sebagai apa kita di dalam kehidupan, apakah orang tua, sebagai anak, dalam pekerjaan kita, bagaimana kita melakoni hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu bagi kita semua yang berkumpul di sini ada beberapa pesan dari teks khotbah pada saat ini. Yang pertama, kita harus menyembah dan memuliakan Tuhan saja. Ada sebuah tadi pernyataan di ayat 7. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Artinya kalau kita mengikuti tadi dari awal ibadah ini secara khusus di dalam hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang ketiga, akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya dalam kehidupan kita harus menunjukkan memang Tuhan itu adalah kudus dan hanya Dia yang patut kita sembah, dan hanya Dialah yang menjadi raja kita, yang menciptakan kita, yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Jangan lagi ada yang menyembah patung. Jangan lagi ada yang membanggakan barang-barang yang tidak berguna, memegahkan diri atau hedonisme. Tetapi sepenuhnya lah kehidupan kita ini memang hanya menyembah Tuhan saja. Unang adong bena persia tu datu. Unang adong bena mga saon hagogoon na di portibion. Lau tu pusubuhit. Mengalap hagogo osiani, jangan lagi. Firman Tuhan sangat keras mengingatkan kita pada saat ini. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Bagaimana kehidupan kita amang-inang di tengah-tengah ketidakpastian mungkin yang sedang terjadi, tapi Tuhan di dalam kuasa-Nya yang mampu menjamin kehidupan kita. Tuhanlah kendali atas dunia ini. Kesulitan, keburaman apapun itu tidak dapat mengendalikan kehidupan kita. Ingatlah akan kebesaran kuasa Tuhan yang telah ditunjukkan oleh alam semesta dan bagaimana mereka menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Seluruh alam menyaksikan, memberitakan keagungan Tuhan, bahkan alam saja. Naso dileho debata to dinamangulu tu si memuji ibana, apalagi kita. Nah ditopa debata sian tangan nasa diri, marhiti tangan nasa diri. Kita sungguh lebih berharga daripada itu semua di mata Tuhan. Yang kedua, terang akan terbit bagi orang benar. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang. Bagi setiap orang amanginang ya, setiap orang. Tidak mengenal apakah dia muda atau sudah tua. Tidak mengenal apakah dia adalah orang yang memiliki jabatan atau tidak. Tuhan akan menerbitkan terang bagi orang yang benar. Karena Allah pun memerintah dengan kebenaran. Allah mengasihi orang-orang yang membenci kejahatan. Mereka yang membenci kejahatan adalah orang-orang yang setia kepada Allah, yang hidupnya dijaga oleh Allah. Kita harus tahu, kita harus percaya itu. Terang dan sukacita akan menjadi bagian dari mereka yang tulus hatinya. Ayat 11. Orang yang di dalamnya tidak ada kepura-puraan atau kemunafikan. Orang-orang yang bergirang dalam Kristus dan kemuliaannya memiliki sumber sukacita yang tidak pernah kering. Karena Allah adalah sumber sukacita itu. Sumber sukacita telah disediakan bagi mereka. Cepat ataupun lambat, Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka. Amin. Pengikut Kristus saat ini diberitahu untuk bersiap-siap menghadapi kesukaran. Amanginang, kalau kita mengalami kesukaran dalam hidup, jangan heran.
Memang kita dipersiapkan untuk menghadapi itu. Pengikut Kristus diberitahu untuk bersiap-siap menghadapi kesukaran yang pasti akan mereka hadapi di dunia ini. Mereka harus menderita oleh kejahatan dunia dan tidak boleh mengambil bagian dalam kesenangan di dalamnya. Tetapi kita mempunyai suatu jaminan di dalam Tuhan kita. Kita terhibur, kita harus tahu bahwa terang sudah terbit bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu mengatakan itu. Yang cahayanya tidak pernah redup, yang cahayanya tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan. Ia akan selalu bersinar, kuasanya akan kekal sepanjang masa. Dan ini akan menjadi bagian bagi orang yang setia pada kebenaran. Apa yang telah disemaikan akan timbul lagi pada waktunya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pastilah akan menuai dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5-6. Dan di ayat 12 epistel tadi dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, sesaat sebelum berpisah, Yesus memberitahu kepada muridnya, Yohanes 16 ayat 20, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Oleh sebab itu, bertahanlah, bertekunlah, karena Tuhan berada di pihak orang-orang yang tulus hatinya. Marilah kita selalu memuji, memuliakan Tuhan kita. Dia adalah Raja yang memerintah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa.